Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dorongan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renti Nurdewi, NIM 19112512. Saya mahasiswi Stai Anaduah Kuala Tungkal, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan pada video kali ini saya ingin membuat satu tugas, yaitu tugas mata kuliah Hadis Tarbawi 1 oleh dosen pengampu Bapak Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI. Selanjutnya pada video kali ini saya telah mengumpulkan 11 pertanyaan daripada teman-teman dari lokal PAI 5A. Total semuanya ada 11 pertanyaan. Pada pertanyaan pertama itu apa saja fungsi Al-Quran diturunkan? Nah, fungsi Al-Quran diturunkan ini yang pertama ialah sebagai petunjuk bagi manusia, yaitu manusia itu hidup di alam semesta ini pastinya membutuhkan sebuah petunjuk. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sumber pokok ajaran Islam. Nah, Al-Quran ini terdapat segala hukum di dalamnya, dan selanjutnya yaitu sebagai pengajaran bagi manusia. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apa balasan bagi orang yang mencintai Al-Quran? Saya akan sebutkan beberapa balasan. Yang pertama ialah mendapatkan ketenangan hidup. Misalnya apabila kita dilanda kesusahan, dilanda masalah, dilanda kegalauan, apabila membaca Al-Quran maka kita akan mendapatkan ketenangan. Dan balasan selanjutnya yang pastinya yaitu akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, yaitu apa hukum mempelajari Al-Quran? Terdapat sebuah hadis riwayat Al-Bukhari yang bunyinya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nah, dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa mulianya orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Kemudian kita masuk ke hukum tadi. Hukumnya ialah fardhu ain apabila ia balik, berakal dan beragama Islam, itu sudah menjadi fardhu ain baginya mempelajari Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya yang keempat, apakah boleh mengajarkan Al-Quran kepada yang tua? Maksudnya di sini yang lebih tua ataupun lanjut usia yang mengajarkan Al-Quran kita. Bagi saya boleh, asalkan kita punya adab, kita jangan semena-mena kepada beliau. Yang intinya juga menuntut ilmu tidak ada batasan usia, asal ada kemauan. Makanya ada pepatah, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa hukum mengajarkan Al-Quran? Hukum mengajarkan Al-Quran ialah fardu kifayah. Fardu kifayah contohnya apabila dalam satu desa itu ada satu saja yang mengajarkan Al-Quran, maka kewajiban mengajarkan Al-Quran bagi yang lainnya gugur. Namun jika satu desa tersebut tidak ada satupun yang mengajarkan Al-Quran, maka semuanya berdosa. Satu desa itu berdosa. Selanjutnya pertanyaannya, apakah penting mengajarkan Al-Quran kepada yang tidak tahu? Jelas penting ya. Dan juga terdapat hadis riwayat Al-Bukhari yang bunyinya balighu anni walau ayatan. Situ beliau berkata, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Nah, ya intinya pahalanya yang pertama sangat besar. Selanjutnya juga tentunya menjadi amal jariyah bagi kita, karena satu ayat saja sudah menjadi amal jariyah bagi kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa maksud dari Al-Quran sebagai obat? Nah, dari deretan nama-nama Al-Quran itu salah satunya ada namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa ini artinya adalah obat penawar. Maksudnya dari sini ialah Al-Quran ini memiliki keistimewaan sebagai penawar. Misalnya apabila kita dilanda kegundahan, dilanda kegalauan, misalnya mendapatkan masalah dari segi pekerjaan,
belajar dari segi keluarga ataupun dari segi apapun yang menyebabkan hati kita gelisah, itu lebih baik membaca Al-Quran, menghayati dengan khusyuk agar kita mendapatkan ketenangan. Dan bahkan apabila kita hanya mendengarkan murotalnya saja, itu juga kita bisa mendapatkan ketenangan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai obat. Selanjutnya, apa saja pokok-pokok ajaran yang ada di dalam Al-Quran? Nah, pokok ajaran dalam Al-Quran itu yang pertama adalah akidah. Akidah ini artinya keimanan. Keimanan yaitu menjelaskan tentang kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan selanjutnya iman kepada qada dan qadar. Nah, pokok selanjutnya yaitu tentang ibadah. Ibadah ini kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian pokok selanjutnya yaitu mengajarkan tentang akhlak, budi pekerti baik, dan selanjutnya itu menjelaskan juga tentang hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah boleh membaca Al-Quran bagi wanita yang datang bulan? Nah, yang pernah saya pelajari di pondok saya yaitu membaca Al-Quran dalam keadaan datang bulan itu hukumnya adalah haram. Nah, namun di sini ada keringanan bagi seseorang yang menghafal Al-Quran. Nah, dia boleh murojaah Al-Quran tersebut untuk niat menjaga hafalannya. Dan selanjutnya juga boleh bagi orang yang mengajarkan Al-Quran dengan syarat membaca Al-Qurannya secara terputus-putus. Maksudnya mengajarkannya, memberitahu ke murid itu dengan cara terputus-putus, tidak satu ayat itu tidak. Baiklah, cukup sampai di sini dulu video saya pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI yang telah membimbing kami, dan selanjutnya kepada yang menyaksikan video saya, apabila terdapat kesalahan kemudian kehilapan, saya harap maklum dan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.